sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan ngobrol tentang marigold ya, kalau bahasa Balinya disebut dengan gemitir ya, bersama peneliti tanaman hias ya, pemulia tanaman hias menggunakan pendekatan bioteknologi, Ibu Dr. Dewi Sukma. Sebentar lagi akan menjadi guru besar ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semangat pagi Bu. Selamat pagi Prof. Syukur, terima kasih sekali nih. Pagi ini kita di greenhouse-nya Prof. Syukur dengan warna-warni marigold ya Pak ya? Ya, ya sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan marigold khususnya ada di Bali sangat tinggi ya, bisa dibayangkan sekitar 8 ton ya per hari untuk berbagai keperluan tentunya ya, menunjang pariwisata, kemudian keperluan ibadah dan lain sebagainya. Dan Bu Dewi, ternyata marigold yang beredar, varietas-varietasnya itu hasil rakitan pemulia dari luar negeri semua. Ternyata ada sekitar 11 ya varietas yang sudah beredar dengan warna kuning, orange, dan gold. Itu semua kalau kita lihat pemulianya itu semua dari Thailand kelihatannya. Jadi ketergantungan benih keluar besar sekali ya Pak? Besar sekali, tergantung kepada varietas yang dihasilkan oleh pemulia dari luar ya Bu Dewi. Nah, oleh karena itu Pemda Bali, khususnya Gubernur Bali ya, Pak Dr. Wayan Koster sangat concern akan hal ini ya. Beliau memberikan amanat kepada kita, amanat yang luar biasa ini kepada tim kita, saya, kemudian Ibu Dr. Dewi Sukma, kemudian Ibu Dr. Sarifah Aisyah, kemudian ada Profesor Dewa Murah Suprapta dari Universitas Udayana. Ini diberi mandat apa amanah nih? Diberi mandat untuk merakit varietas marigold gumitir ya kalau di Bali, khusus ya untuk Bali dan karya anak bangsa, karya anak bangsa ya, Bu Dewi. Nah, jadi sejak tahun 2019 ya. Iya betul. 2019 akhir ya. 2019 akhir ya, Agustus September gitu ya. September beliau ngajak kita diskusi ke Bali. Kemudian ayo tim ini harus buat 3 tahun bisa nggak? Wah, luar biasa. Nah, jadi beliau menginginkan varietas yang dihasilkan untuk petani Bali khususnya, dan tentu untuk masyarakat Indonesia, itu juga tidak memberatkan petani, artinya petani bisa memperbanyak sendiri begitu ya dengan benih tersebut. Nah, alternatifnya tentu kita rakit, lalu kemudian benih itu bukan benih hibrida tentunya ya, Bu Dewi, tapi benih OP atau benih yang diperbanyak secara vegetatif ya sahabat semua. Nah, ini waktu itu kita pendekatannya ada 3 ya Bu Dewi. Apa saja pendekatan yang kita lakukan? Pertama yang bidangnya Prof. Syukur sekali gitu ya, tentang conventional breeding ya. Conventional breeding, kemudian yang kedua pendekatan mutasi. Ini dunianya Ibu Sarifah. Ya, kemudian Prof. Syukur melibatkan saya untuk bagian pendekatan dengan bioteknologi. Ya, betul. Iya. Oke, jadi ada 3 pendekatan sahabat semua. Konvensional breeding melalui persilangan konvensional, persilangan buatan, kemudian mutasi ya, mutasi itu merubah karakter tertentu warna bunga khususnya, adalah melalui mutasi fisik dan mutasi biokimia yang dilakukan oleh Bu Sarifah, dan juga pendekatan bioteknologi. Pendekatan bioteknologi itu untuk merakit varietas-varietas baru dengan warna yang beda gitu, yang warna yang tertentu. Lalu yang penting juga adalah perbanyakannya ya, bisa dengan kultur jaringan dan lain sebagainya. Sahabat semua, yang diinginkan Gubernur Pak Wayan adalah selain warna yang sudah ada, tentu kita rakit ya untuk keperluan petani di Bali, juga warna tertentu ya Bu Dewi. Warna merah. Warna putih, makanya kita menggunakan merah putih ya sahabat semua. Ini our dream color. Dream color ya. Indonesia merah banget putih, ya. Indonesia banget. Jadi kalau gitu ya, kita membayangkan kalau di Bali 17 Agustusan itu formasi merah putih marigold gitu ya. Itu cita-cita kita semua. Itu cita-cita kita. Jadi selain daripada
perakitan varietas sendiri dihasilkan oleh anak bangsa, warnanya pun bangsa banget, kata bangsa. Iya, bangsa banget. Indonesia banget gitu ya. Dan juga menginginkan warna hitam itu juga. Tapi lalu kemarin ada juga ya dari dosen AGH, mungkin selain daripada warna, bagus juga itu diberi wanginya, sentuhan ya? Aroma. Wah, itu bioteknologi banget, itu nggak mungkin karena Marigold sudah punya aromanya sendiri dan tidak semua orang suka ya. Jadi mungkin kalau yang pertama mungkin kalau warna yang tidak disukai itu bisa kita hilangkan. Kemudian bisa juga diganti dengan wangi baru. Wangi baru ya. Karena ini kan biasa untuk bedding plants. Ya, wangi maksudnya. Jadi aroma yang tidak disukai. Ya, jadi ada alternatif ya sahabat semua. Alternatif pertama merubah mindset orang bahwa aroma ini enak, tapi itu kan sulit. Atau membuat aroma baru. Nah, ini jadi saya bilang ke Bu Dewi, bagaimana kalau satu kuntum ini ditaruh di kamar, satu ruangan, aromanya semerbak gitu, menyebabkan maling takut masuk. Atau malingnya betah di dalam karena wangi. Jadi bisa diambil dari gennya sedap malam, kemudian kopi barangkali ya. Kopi bisa juga. Kemudian anggrek juga ada yang. Anggrek juga ada Phalaenopsis yang wangi. Atau melati ya. Melati. Nah, itu juga tantangan ya bagi kita. Kalau misalnya aromanya itu ini tidak hanya untuk kepentingan di Bali, kalau aromanya sudah semerbak gitu untuk kepentingan luar biasa gitu ya. Nah, jadi sahabat semua, kami sejak tahun 2019 itu melalui 3 pendekatan itu mulai merakit varietas dengan menggunakan plasma nuva yang ada tentunya gitu ya, melalui persilangan tadi, kemudian melalui mutasi, melalui bioteknologi gitu ya. Nah, di tahun 2022 ini kita sudah mendapatkan berapa Bu Dewi? 6 ya, 7 ya? 6 sampai 7 varietas. 7 varietas yang sudah terdaftar. Ada namanya. Wah, namanya Sudamala ya sahabat semua. Ini adalah nama yang diberikan oleh Gubernur Pak Wayan. Makasih Pak Wayan, ini namanya Sudamala. Sudamala itu nama yang harapan banget gitu ya. Menurut Pak Wayan. Maka kita beri nama Sudamala emas, Sudamala barak, putih, Sudamala kuning, Sudamala ini orange ya. Sudamala orange dan Sudamala satunya lagi apa? Emas, putih. Merah, Sudamala merah sama orange ya, Sudamala orange. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satunya. Nah, sahabat semua, ini adalah Sudamala emas. Ya, ini kita lakukan mutasi, kemudian mutasi dari MG04 ya, nama plasma nuva yang kita koleksi, kemudian kita silangkan dengan MG02. Ya, kemudian kita selfing, dibiarkan menyebuk sendiri di dalam greenhouse. Kemudian kita perbanyak yang bagus-bagus, yang kita pilih yang bagusnya. Kemudian kita beri nama Sudamala emas. Nah, ini sudah kita kirim ke Bali untuk diuji cobakan di skala terbatas ya, di kebun percobaannya. Ini diameternya 8, kalau saya lihat 8 cm kemarin, 8 sampai 10 cm ya kemarin. Sudah relatif ini dengan varietas hibrida impor itu ya. Jadi sudah setara dengan varietas hibrida impor. Dan keunggulannya sebetulnya ini tidak mengandalkan benih generatif ya. Nah, itu juga salah satu keunggulannya adalah petani bisa memperbanyak sendiri. Dan ini kalau kita lihat tingginya tidak berbeda ya dengan yang diperbanyak secara generatif. Kemudian kita lakukan penelitian juga bagaimana perbanyakan vegetatifnya, apa media tanamnya ya Bu Dewi, kemudian apa pupuk yang diberikan, berapa lama, dan yang penting juga ini harus dilakukan hincing ya, hincing selama 2 bulan. Karena marigold ini sangat cepat berbunga ya, begitu keluar tunas sudah langsung bunga. Jadi kalau tanamannya masih kecil, bunganya tidak akan maksimal. Karena itu di fase-fase awal vegetatif kita perlu potes. Nah, sebetulnya sih kalau untuk di pot ya bagus juga ditanam 5 gitu, lalu kemudian dia berbunga bareng, nggak perlu dipincing juga bagus gitu ya, nggak terlalu tinggi. Jadi untuk pot plant ya Pak ya. Kalau untuk diproduksi saya perlu pincing, dan itu kita lakukan penelitian untuk itu gitu ya. Dan itu tadi keunggulan diameternya ini besar gitu. Kemudian tentu karena yang kalau di Bali itu kan yang dijual dalam bentuk bobot ya per kilo gitu, unik juga begitu ya, sehingga perlu yang memang bobotnya besar. Jadi meskipun diameternya besar juga harus kita cek kok kompaknya sehingga bobotnya besar. Nah, sekarang sudah mulai ditanam di Bali dan
tahun 2023 kita mulai akan diseminasikan kepada petani. Iya, gitu. betul. Nah, jadi kemudian Bu Dewi, karena diperbanyak secara vegetatif, berarti betul. Kita bisa menggunakan kultur jaringan, Bu Dewi. Iya, itu salah satu yang kita perlu perhatikan ya, Prof. Syukur, karena ketika kita mengirim stek dari satu daerah ke daerah lain, sebetulnya itu tidak aman ya. Tidak aman ya. Karena kita berisiko untuk menyebarkan patogen juga ya. Jadi misalnya kalau patogen itu belum ada di Bali, kalau kita bawa stek in vivo dari sini, berisiko patogen baru. Karena itu kita semua varietas yang kita punya ini kita sudah in vitro, perbanyak in vitro. Jadi pertama yang akan kita introduksikan ke sana adalah bibit steril. Bibit steril ya. Ya, pengalaman kemarin ya di bandara ya. Ya, di bandara kita membawa tanaman tidak bisa. Ketika kita membawa bibit botolan itu aman karena steril. Ya, aman dan juga untuk penyimpanan juga ya. Iya, betul. Tidak mudah kalau tanaman dalam bentuk vegetatif dan cepat berbuah gini. Kita punya konservasi bisa dikonservasi juga dan juga sahabat semua, luar biasanya lagi ternyata Pemda Bali, Dinas Pertaniannya itu punya ya laboratorium kultur jaringan ya Bu Dewi ya. Jadi tinggal kita latih saja. Ya. Kemarin kita sudah kirim asisten ke sana. Kita bawa botolan, kemudian diajarkan di sana cara memperbanyaknya. Sehingga nanti dari balai benih atau dari dinas itu bibit yang dikirim ke masyarakat itu adalah bibit yang steril, yang sehat. Ya, jadi selain daripada stek nanti adalah juga dengan kultur jaringan di sana. Ya. Jadi kita manfaatkan teknologi kekinian lah gitu ya untuk itu. Nah, sahabat semua, yang beredar memang sekarang warnanya kuning dan orange ya, kuning orange emas kira-kira gerakannya itu. Dalam sebetulnya marigold itu ada dua spesies ya, Tagetes patula dan Tagetes erecta. Tagetes erecta itu yang bunganya lebar gitu ya. Kemudian ada warna lain di Tagetes patula. Jadi warna merah itu ada Tagetes patula. Iya, betul. Nah, di sini tidak ada warna merah, adanya warna kuning, orange, dan mungkin ada vanilla juga ya. Vanilla, ya. Vanilla ada. Nah, Bu Dewi, ini amanat untuk mencari yang putih dan merah itu gimana Bu Dewi? Harus pendekatan biotehnologi kelihatannya, karena plasma aja nggak ada. Iya, jadi misalnya ini Tagetes erecta ini kan dominannya orange, gradasi orange, kuning. Jadi dominannya kan di situ karotenoid ya, Prof. Syukur ya. Nah, kalau dengan pendekatan biotek yang sudah pernah kita lihat itu ada beberapa pendekatan. Ada yang kita sebut dengan mendegradasi karotenoid yang sudah terbentuk. Yang sudah ada. Ya, itu ada gennya namanya CCD4A. Jadi dia memotong mendegradasi karotenoid. Seandainya yang vanilla itu kemungkinan itu gen itu yang bekerja. Tapi ternyata belum sempurna ya. Di vanilla itu kan masih ada kuning-kuningnya. Dan juga ini saya potong sedikit ya, Prof. Dewi. Di vanilla seperti sampaikan Prof. Dewi tadi ada gen untuk memotong karotenoid ya. Yang di varietas yang mengarah ke putih. Tetapi gennya tidak spesifik kelihatannya ya Bu Dewi. Itu menyebabkan dia pendek, itu ada kemungkinan itu tidak Bu Dewi? Jadi tanamannya tidak terlalu vigor itu ya? Iya, jadi bisa jadi gen itu degradasi karotenoid itu terjadi pada semua jaringan. Padahal karotenoid itu juga dibutuhkan di jaringan daun. Oh iya? Ya. Jadi kalau itu dibutuhkan kemudian tidak tersedia, menjadi karena pertumbuhannya kemungkinan menjadi terhambat ya? Berfungsi juga untuk melindungi klorofil dari intensitas cahaya tinggi. Nah, ketika karotenoid di seluruh jaringan hilang, tanaman jadi kerdil. Jadi kerdil. Nah, dengan demikian berarti harus didesain dong gennya. Jadi kita berusaha membuat karotenoid itu hanya dihilangkan di bunga. Ya, jadi karena itu desain atau konstruksi gen yang kita buat itu dengan promotor spesifik. Promotor spesifik, hanya di mahkotanya saja. Ya, hanya di mahkotanya saja. Yang karotenoidnya dipotong ya sahabat semua. Jadi di daunnya tidak, sehingga daunnya nanti atau tanamannya vigornya tetap bagus gitu ya. Tapi bunganya kita bisa rubah warnanya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Nah, itu kan di jalur di Tagetes erecta ya. Tagetes patula kan ada warna-warna merah gitu, tapi kok ada kuning, itu apakah kuningnya bisa dipotong juga tidak Bu Dewi? Iya, jadi kalau bayangan kita kuningnya juga dari karotenoid. Jadi kalau kita transformasi dengan gen yang tadi, kita harapkan karotenoidnya hilang sehingga merahnya lebih muncul. Merahnya lebih muncul, karotenoidnya hilang, merahnya muncul. Itu di patula. Dan salah satu kelemahan patula itu adalah ukuran bunganya memang kecil ya, kecil sehingga. Tapi nggak apa-apa.
dapat yang warnanya merah, walaupun ukuran kecil, kita kawinkan saja dengan ini nanti. Ya, interspesies ya, interspesifik ya. Sudah ada ya, Prof. Syukur? Sudah ada varietas-varietas internasional yang spesifik. Ada jurnalnya saya lihat juga, tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit persilangannya, tetapi memang kalau saya lihat warna merahnya belum terlalu cerah karena gabungan dari kuning dan ini, sehingga kalau tadi ada sempat memotong karotenoidnya di situ, berarti kan kuningnya sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan warna merahnya tertransfer dan ukuran bunganya besar. Iya, betul. Nah, itu kalau bisa sudah juga itu. Nanti dalam satu bunga merah putih. Waduh. Terus sekarang kan itu lebih keren lagi deh. Di patula itu kan kita lihat merah kuning ya. Merah kuning bisa nah, ya. Kalau kuningnya kita degradasi, muncul merah putih. Jadi satu bunga merah putih. Jadi mungkin konvensional, gabungan biotologi, gabungan dengan kerohanian barangkali. Jadi masih panjang nih ya, Prof. Syukur ya. Gabungan dengan doa juga barangkali. Iya, betul. Iya, masih pekerjaan kita masih panjang nih, Prof. Syukur. Karena transformasi genetik kan tidak mudah ya. Iya. Jadi dari segi teknisnya tidak mudah, regulasinya juga perlu kita sesuaikan juga dengan regulasinya. Tapi itu ada harapan, ada challenge juga bagi tim kita ya. Juga, betul. Dan bagaimana itu yang hitam ya, Bude? Sebetulnya dalam dunia tanaman yang dikatakan hitam itu sebenarnya tidak betul-betul hitam. Tidak betul-betul hitam. Anggrek hitam itu kan nggak terlalu hitam. Deep purple. Ya. Jadi ada potensi juga dong tadi yang ungu itu dihilangkan kuningnya, lalu ditingkatkan intensitasnya melalui promotor barangkali ya, over expression. Over expression ya. Jadi kalau jalur ungu purple itu kan di antosianin ya. Di lintasan over expression sehingga dia ungunya tua banget. Ya, jadi hitam. Kalau kita lihat antosianinnya itu yang aktif di patula tadi. Iya. Jadi kalau potensi yang ke arah ungu sampai hitam itu mungkin di patula. Ya mirip juga saya cabai ungu itu ungunya tua banget menjadi hitam. Iya, jadi hitam ya. Ada potensi berarti ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Pak Gubernur mendengar. Ya, karena bioteknologi di ornamentas tanaman hias itu sebetulnya banyak sekali dan memang sudah muncul warna-warna baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Iya. Sahabat semua, kita kemarin tahun ini kita sudah diseminasikan di Dinas Pertanian ya, Bali, dan Pak Gubernur juga sudah cek gitu ya, sudah untuk ukuran bunganya sudah oke lah, sudah sesuai. Tinggal yang warna merahnya ini perlu dimerahkan lagi, yang warna putihnya perlu diputihkan lagi. Dan kemudian lintasan antosianin, lintasan apa tadi? Lintasan karotenoidnya juga perlu dengan lintasan ini dikurangi gitu ya. Kemudian ukuran merahnya diperbesar gitu ya, ukuran bunganya itu permintaannya. Challenge juga bagi tim peneliti kita, padahal waktu kita tinggal setahun lagi untuk yang periode pendanaan ini ya. Mudah-mudahan nanti ada khusus pendanaan untuk bioteknologi ya, Bu Dewi. Amin. Ya, kita walaupun selesai dari Pemprov Bali, kita terus melakukan itu. Karena kita juga punya passion di sini ya, Prof. Syukur ya, kita ingin cita-cita itu terwujud juga. Jadi kita juga berusaha dan kita punya mahasiswa tiap tahun. Ya, jadi seperti saat ini nih mungkin yang mahasiswa S2 kita ada 6 sampai 8 mungkin. Oh iya, ini sahabat semua ya. Ini yang menjadi keunggulan kalau penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi itu melibatkan mahasiswa. Betul sekali. Publikasi internasional sehingga orang tahu bahwa kita melakukan itu gitu ya. Agak berbeda sedikit misalnya kalau penelitiannya hanya dilakukan saja oleh pemerintah daerah gitu ya, mungkin tidak melibatkan mahasiswa dan tidak ada publikasi. Kita publikasinya sudah berapa kemarin? 2, 3 internasional. Banyak. Dan jadi akan kita sebentar lagi akan banyak. Mahasiswa kita udah lulus S2 1, sekarang masih ada 4 atau 5 S2. Terus ada yang baru lagi. Jadi kita akan terus melakukan penelitian. Saya kira kerjasama penelitian dan inisiasi dari Pak Gubernur ini saya kira sangat bermanfaat dari pengembangan varietas, pengembangan sumber daya manusia, begitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, ini amanat undang-undang banget gitu ya. Jadi pemanfaatan genetik lokal, kemudian merakit sendiri, kemudian dan yang tidak kalah pentingnya adalah tadi mengembangkan sumber daya manusia. Betul sekali. Ini jadi terima kasih nih Pak Gubernur sekali lagi ini ya. Kita akan terus melakukan penelitian ini, termasuk juga saya kira dari segi konvensional mencari galur murni untuk hibrida itu adalah tantangan juga gitu ya, karena tidak mudah. Karena memang kelihatannya kita melihat, aduh ini bunga
kelihatan receh-receh awalnya gitu, ternyata complicated gitu ya. Untuk menyilangkannya juga tidak mudah ya, Prof. Ternyata menyilangkannya tidak mudah. Kami juga perlu waktu setahun lebih. Ya, jadi tantangannya masih banyak ya sahabat semua, dan mudah-mudahan support dari Gubernur masih masih berlanjut dan terus semangat. Nantikan kami di sesi-sesi yang lain ya. Semangat pagi dan salam pemulihan. Begini Bu Dewi, salam pemulihan. Salam pemulihan. Ya. Sampai jumpa. Sukses.